I think the first we still want to give the thanks to all the Xiaomi fans in Indonesia to support us. In this quarter 2, we got number 1 in Indonesia, and then we try to bring better products, more products with the honest pricing come to Indonesia. We will bring the more variants to Indonesia, and this time we will launch Xiaomi 14T Pro in Indonesia also. Jumpa lagi di Aribo TV. Ya, sesuai yang dijanjikan ya dulu ya. Kalian pada minta juga, jadi kita janjiin kita bawa sebuah brand yang luar biasa. Kemarin dia sempat nomor 1 di Indonesia dan bahkan di Agustus sempat nomor 2 secara global, mengalahkan Apple. Ya, sudah di depan saya tim dari Xiaomi Indonesia. Ada Pak Wentao ya, dan ada Bung Andi. Halo Paman, apa kabar? Apa kabar? Baik. Nah, tentunya sebelum kita mulai kalian pasti udah langsung nanya kan ya, gimana yang baru itu. Jadi udah kita langsung tanya aja. Langsung aja. Pembicaraannya akan 2 bahasa ya. Ada dalam bahasa Inggris dengan Pak Wentao, sama ada yang dalam bahasa Indonesia dengan Bung Andi ya. Oke, to Wentao first of course. Ya, the Xiaomi 14T series, ya, 14T series, ya, it's coming soon, right? Yes. Yeah. Are you guys ready? Of course. Really ready? Because you know what happened when everybody's looking for Xiaomi phone, everybody's lining up to get a Xiaomi phone. Suddenly, you ran out of stock. Okay. So, are you guys ready? I think we are ready this time. You're ready this time, ya? Yeah. No more goib ya? We hope no go again. Jadi kita sebenarnya appreciate banget sih ya waktu di Xiaomi 13T. Demand-nya terlalu tinggi. Oh ya, benar. Dan ini yang surprise banget buat kita. Jadi untuk di penerusnya, jenis penerusnya. Jadi buat kalian jangan ragu karena kali ini kita akan terus pantau semuanya. Karena banyak banget yang menunggu produk ini. Jadi kita sudah sangat siap, yang kayak dibilang Wentao lah. By the way, 13T kita itu ya, apa tuh? Trending kan? Videonya 50-an menit dan trending 5 kalau salah. Wow, oke. Ya segitu besarnya Pak. The expectation was that high. Everybody was looking for that particular phone. The T series is always on high demand. Yeah, right. I think looking into the last year, I think our Xiaomi 13T got a very big, the interest and attention from the customers. So the sales is very good last year. So that's why we are very excited to bring the new generation Xiaomi 14T series to Indonesia this year. And also this time we already prepared a lot from all our team is prepared a lot for the supply and the stock to the users, So and also we will to distribute to the both online and offline channels. So online, all the platforms, and also the offline, maybe our Xiaomi store and also our KA stores, iPhones, and also some other partner stores. We will make sure we cannot see that it's no go hip again, but we will try to top up the stock quickly to make sure the customer gets stock. Yeah. You know what? What I like from this conversation, we start early, and then the naming comes out. Xiaomi 14T series. Series. Yeah. Yes. The last time we got the Pro was already too long. So are we getting the two different types here right now? I think today we are so excited to first time we alongside this time we will bring the more variants to Indonesia, and this time we will launch Xiaomi 14T Pro in Indonesia. That's why you are saying series. Jadi kalau misalnya dibilang ini tuh adalah announcement langsung direct dari Wentao di channelnya Jagat Review. Ini pertama kali. Ya betul. Ya. Dengar ya, kalian pada minta-minta ya. Yang kemarin 13T marah-marah minta Pro-nya mana. Nah nih Pro-nya datang nih. Ada Pro-nya ya. Ada nggak Pro-nya? Boleh ada sampelnya nggak sih? Itu kan ada. Ini Pro. Ya ini yang Pro.
Ini yang Pro, tapi kotaknya aja. Ya, kotaknya aja. Nanti sabar pelan-pelan. Nanti pasti kita kasih lihat isinya juga. Ini masih kotaknya aja. Taruh di sini dulu biar penasaran. Okay. Jadi kalau misalnya apa sih yang selain 2 varian ini ya, kita datangin ada Xiaomi 14T, ada Xiaomi 14T Pro juga. Jadi di Xiaomi 14T series ini kita sebenarnya bawa ada slogannya Master Light Capture Night. Jadi Capture Night. ini bukan hanya slogan Paman. Nah, ya. Oh iya, Master Light Capture Night ya. Jadi ini tuh bukan slogan doang Paman. Jadi kalau misalnya dilihat Master Light Capture Night itu emang kita pengen dengan hadirnya ini kita tuh pengen memperpanjang kolaborasi kita dengan Leica, menunjukkan kalau misalnya sebenarnya kita tuh sangat fokus banget, dan di mana yang menjadi pembedanya kita di sini lebih mengedepankan bagaimana menghasilkan hasil foto pada saat kondisi minim atau mungkin lebih enaknya pada malam hari. Karena kalau misalnya dilihat Paman, siapa yang nggak tahu Leica? Leica itu sekarang bukan hanya bukan cuman merek sih. Kita nyebutnya itu melihat itu sebagai filosofi. Orang udah pada tahu lah, fotografer akan melihat Leica ini sebagai sesuatu yang menjadi sebuah janji lah ya, sebuah janji kualitas gitu ya. Ya, menjanjikan sebuah kualitas. Dan kalau misalnya paman udah sering banget lah ya di dunia fotografi, Leica itu identik dengan human, manusia gitu loh. Dan ada beberapa teknologinya, salah satunya adalah Leica Summilux. Lensa dan itu juga ada di Xiaomi 14T series. Jadi emang untuk di Sorak ini nggak main-main sih. No play lah. Siap. I was just wondering this is the Wentao again. I was just wondering, since Xiaomi is collaborating with Leica, is there a high demand for Xiaomi high-end smartphones? Of course, I think after we cooperate with Leica, this also improve our, from the camera, from the photography. So I think it's also create our high-end, image. It's increase a lot of demand. Well, that's why the Pro comes in. Yeah, because we are waiting. We're always waiting for the Pro. Last time we don't have the Pro. So everybody's like, why? Yeah. We heard from all the users. Last year when we launched the Xiaomi 13T, because of some difficulties, last generation we not launched the Pro, but we got so many feedback and demand. So I think this time we did a lot of the work to bring the Pro series to Indonesia, to the Indonesia users. Jadi dengar ya, karena kalian minta Pro-nya kemarin, tahun berikutnya Pro-nya bisa diadakan. Ya jangan teriak minta Pro terus suruh langsung datang gitu, nggak mungkin. Gitu nggak mungkin. Kan kemarin banyak, wah itu mau dong, masuk dong, yang T Pro-nya juga, yang 13T Pro-nya juga. Ya jangan mintanya setelah keluar barangnya, susah. Tapi kalau mintanya buat tahun depan, nih datang bisa. Jadi intinya kita selalu mendengar lah. Nah intinya mendengar ya, cuma memang respon tuh nggak mungkin secepat itu, nggak mungkin karena masih ada you have to order, right? Ya kan, you got to have forecast and everything. Ya nggak akan langsung cepat. Tapi tetap aja di request. Kalau emang butuh ini request gitu, request. Jangan dihujat ya, di request. Ya banyak yang tiba-tiba main hujat-hujat aja gitu, nggak usah, di request aja gitu. Kalau nggak bisa datang hari itu ya nggak mungkin juga datang hari itu juga. Tapi buktinya ini bisa, ya kan? Iya. Setelah sekian lama Pro nggak datang, bisa nih kalau permintaannya memang ada gitu. Jadi sebenarnya kita tuh selalu mendengar. Bedanya kita dengan brand lain itu, Xiaomi itu selalu mendengar. Jadi kita selalu lihat komen-komennya, kita selalu pantau. Apa sih sebenarnya yang pengen dimilikin sama pencinta smartphone di Indonesia, apalagi pengguna kita. Jadi jangan ragu, kita selalu mendengar kok. Jadi kalau misalnya kalau misalnya udah tahu banyak permintaan tapi kenapa nggak dibawa? Ada banyak hal. Jadi kita tuh ada banyak strategi lah. Gitu. Tapi yang jelas kalau ada permintaan, when there's a request every time I know you guys. You guys always talk about getting the new things, getting the most exciting product, ya kan? So
every time there is a request for new stuff, I know that you guys wanted to have it here in Indonesia, but sometimes it's just not possible ya. Ya. Ada beberapa pertimbangan. Ada pertimbangan gitu. Entah dari harga, entah dari ketersediaan gitu kan. Ya kalau datang cuma 100 biji buat apa juga gitu kan. Gak ada gunanya kalau cuma datang ada cuma 100 unit gitu. Ya mungkin kali ini kan udah dipertimbangkan dari setahun yang lalu, jadinya T Pro datang nih 14 T Pro. Nah ini udah pasti. This is going to trigger. This is going to trigger more question. Having the 14T Pro, meaning that you guys are getting serious and even more serious. So, is it okay if we ask for the Ultra for the next 15 probably series? Okay. So actually, currently we're more focused on bring the T and T Pro series first in Indonesia. Yeah. But we always hear from our users. So we understand that our users have more higher demand of the products to Indonesia. So we always committed to bring the best products, innovative products to Indonesia. So we think in the future, we also still continue to this commitment to bring more good products. So in the future, I believe there will be some surprise or maybe good products come to you. Some surprise, okay. Tungguin aja Makanya di request, yang kenceng requestnya. Itu yang kenceng requestnya nggak usah pakai hujat-hujat, yang kenceng. Kalau minta tuh yang baik-baik aja, gitu kan. Okay. That's about the smartphones. And talking about smartphones, you guys have been to be the number one in Indonesia, for the last quarter. It's an achievement. This is the first time, right? To be the number one in Indonesia. Second time maybe. Oh, second time. Yeah. Oh, it's the second time. Yeah. In Indonesia. Yeah. It's going to be something you can repeat it every year then. Hopefully. Yeah. So you guys are getting better and better and better. You've been number one in Indonesia, and then probably it's the first time ever that you guys are number 2 worldwide. Yeah. In August. Yeah. Yeah. What is the difference? So what is Xiaomi's formula worldwide wise and Indonesia wise? What are you guys doing? What are you guys doing right? I think first we still want to give the thanks for all the Xiaomi fans in Indonesia to support us. In this quarter 2 we got the number 1 in Indonesia. In this year we do several work. The first, we bring more and more products come to Indonesia, good products with the honest pricing, right? We have the Xiaomi 14 high-end flagship products. Yeah. We also have, the Note series. This time with Note series, we not only just 1 or 2 types, we have a lot of the Note series. And then we also have the middle range. So from products portfolio, we're more competitive to the users. And also from last year, we invest a lot in the retail part. So we try to provide the best experience for the users. We improve our, the display in the stores, our Xiaomi store, and also our, the LDU. We give more LDU to the stores to make customer can try our products in the stores. Okay. Right? And also this year we also, together with all the team work together, like marketing team, retail team, so make our launching more closely to global launch. Oh yeah. Noticed so that. I think the success of our Q2 is not only because of products or only because of marketing. I think this is a combination of all the portfolios about your marketing, about your moments, about your retail, about your experience. I think this is make us to successful in the. So it's not just Q2. Discount, yeah. We always give the best price, the honest pricing to our users. The honest pricing, yeah. Jadi Paman kalau misalnya bisa nambah ini, sebenarnya kalau kita lihat pasar di Indonesia itu cukup unik lah ya. Kita juga harus lihat banyak sekali ya preferensinya. Dia maunya murah tapi nggak mau murahan. Banyak banget gitu loh kalau kita lihat nanti. Kita coba intinya kita mendengar. Nanti kita coba mengikuti misalnya kayak dari RAM-nya digedein.
ROM-nya juga diiniin. Terus pakai tipe yang ini. Storage-nya yang ini gitu-gitu. Tapi terus kan diikutin pakai UFS ya. Iya, selalu lah kita mendengar. Nah, yang kalau misalnya kita lihat di sini sebenarnya yang banyak sekali orang khususnya di Indonesia itu mencoba untuk melihat sebuah smartphone itu berdasarkan kebutuhannya. Jadi bukan hanya serta-merta kalau misalnya dilihat kenapa Xiaomi bisa jadi nomor 1 karena harganya affordable, enggak juga. Karena kita lihat kita selalu memberikan produk yang sesuai dengan added value-nya gitu loh. Jadi bukan hanya sebatas harga tapi juga added value-nya. Yang sebenarnya kalau misalnya dilihat ini tuh sesuai banget sama DNA Xiaomi. Kita masih coba untuk membawa inovasi langsung inovasi-inovasi yang baru langsung kita hadirkan dan bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Jadi bukan hanya orang-orang yang memiliki dana lebih gitu loh. Jadi inovasi-inovasi itu kita pengen semuanya bisa langsung diterima atau bisa diresapin, bisa langsung dirasakan di semua kalangan masyarakat. Nah ini yang mungkin menjadikan Xiaomi itu dicintai banyak orang, gitu loh. Jadi banyak orang yang mungkin bisa lebih, gue bisa dapat inovasi yang cepat di Xiaomi, gitu loh. Ini sesuai dengan added value gue, gitu loh. Dan ini mungkin yang salah satu cara kami untuk bisa terus memberikan semua produk-produk dengan apa saja yang kita bawa. Salah satunya ya mendengarkan pengguna dan Force NT series ini. Ya itu kan mendengarkan pengguna, datangkan. Tapi ya portfolio yang lebih lengkap ya. Ada one portfolio this year ya. 2024 definitely more. More Redmi Note, more Redmi series. Because for the first time loh Redmi Note 13 Pro Plus. Because everybody's asking. Ya kan ditanyain banyak yang nanyain, masa sih nggak ada yang seri atasnya? Kalian minta kan? Nah, nggak usah ada seri atasnya. Nah, dikasih seri atasnya. Dan ternyata mendengarkan konsumen itu tindakan yang benar. It's a good thing when you listen to the consumer market, right? Now the problem is now you held on to number 1. Well, I know it will go up and down. It's the first or second year you go up and down. It's very hard to get to be the consistently number 1. It's very hard, right? But what are you going to try to do to at least hold on to the big 3? So actually we are not just looking at we are number 1 or number 2, number 3. This is market ranking. You're not only just looking at the market ranking. So we still put more attention and care to our users' demand. So I think in the future, so we still work on the several work. I think the first is still to bring more innovative products, the global products come to Indonesia to make our portfolio more complete, and then we try to bring better products, more products with the honest pricing come to Indonesia. That's why we will continue to do it, and also we will provide the better shopping experience. Better shopping experience. Oh, nice. Yes. I think so. More stores. Yeah, more stores. Oh. So today we already have a lot of the Xiaomi stores. So we try to build more and more Xiaomi stores, and also invest in the retailers. So we try to make our users, they know Xiaomi have the good products, but before they buy, they need to try the products, to check the LDU. So we try to build this availability in the many cities, make our users more easy to try our products and to decide to buy. You like it, whether they like it, it's big enough or small enough. And also, I think if we have the good products, more portfolios, and with the honest pricing, and then we have with more place, good display, good LDU to make customer try, I believe Indonesia customer will love this brand to buy
this brand. Yeah. Alright. So just get better. Yeah. And of course, one more thing is very important is the after sales. So we also invest a lot in the after sales, not only in the the point of the after sales, but also our service quality to increase the people's like after service feeling about our brand. Okay. After sales. Ini kalau bicara soal layanan purna jual ya, after sales ini. Xiaomi ini salah satu yang paling oke loh buat di Indonesia sebetulnya ya. Sebetulnya ya kalau lihat ada kiat-kiat tersendiri nggak sih kayak gitu? Kayak yang lain ngasih 1 tahun bisa 1 tahun plus 1 gitu kan. Nanti ada tambahan-tambahan lain lagi. Terus kayaknya banyak yang bilang kalau Xiaomi lebih gampang lah after salesnya nggak terlalu ribet. Biasanya sebagian bilangnya kayak begitu gitu kan ya. Nah untuk 2024 ke 2025, soalnya after sales ini penting banget ya. Kita sendiri sih lihat di pasar laptop itu ke drive gara-gara after sales. Ngedrive kuat itu salah satunya adalah after sales. Di smartphone mungkin belum, tapi sepertinya akan gitu ke drive sama after sales. Nah dari Xiaomi sendiri gimana nih? Mau ada kiat apa gitu 2024 ke 2025? Jadi sebenarnya gini, Maman, sesuai dengan yang dibilang Wentau, kita tuh tetap terus meningkatkan kualitas dari purna jual after sales kita lah. Bukan hanya dari jumlah titik dari after sales, tapi peningkatan kualitas dari teknisi-teknisinya juga. Nah, layanan-layanannya juga kita tingkatkan. Misalnya bisa melakukan secara online juga. Dan ada beberapa services yang kalau misalnya tidak ada titiknya, kita itu bisa dijemput. Atau mail in. Peningkatan yang lebih lagi, beberapa produk kita ada warranty bukan hanya sampai 12 bulan tapi 24 bulan. 24 bulan ya. Bahkan kita juga untuk ada VIP service ya. Jadi VIP service ada ya? Iya, jadi 24 bulan plus 6 bulan proteksi. Bukan plus 1, plus 6 ya malah ya? Plus 6 gitu loh. Plus 6 jadi, ya, oke. Jadi emang kita balik lagi ya, kita menganggap service center ini sangat vital, sangat penting. Jadi di sini tuh sebenarnya menunjukkan Xiaomi itu sangat berkomitmen bukan hanya untuk berjualan produk, bukan cuma jualan ya, bukan cuma jualan gitu loh. Bukan kan jualan, aku udah LDU-nya di mana-mana, jadi bisa coba-cobain gitu, kan jualan gitu. Tapi servisnya juga kita jumlahnya titiknya kita tambahin, servisnya kita perbaikin, kita tingkatkan terus. Orang-orang juga itu juga kita tingkatin kualitasnya, kita berikan pelatihan-pelatihan yang upgrade ya semua, karena smartphone ini teknologi semakin lama semakin tinggi kan. Jadi after saya juga harus semakin canggih smartphone yang dimasukin kan. Semakin rumit itu perbaikannya gitu kan. Nah, tapi kalau bicara soal layanan purna jual ini ya. Kalau yang ini dapetnya gimana? Bisa di-spill nggak? 14T series. Mungkin lebih lebih lengkapnya pada saat setelah launching ya. Banyak informasi. Yang jelas nggak mungkin cuma 12 bulan doang ya. Enggak ya. Spill gitu ya. Mungkin kemungkinan bisa yang tadi dibilang 24 bulan. Oh mungkin. Nanti tapi pastinya kita lihat nanti ya. Pas launching. Tapi yang jelas nggak mungkin cuma 12 bulan aja. Enggak gitu ya. Enggak. Plus 1 lah. Is there any possibility to make something like warranty that we can purchase, extension of warranty? Like this is probably just 12 months or 1 year. I wanna buy another extra 1 year. Is it possible for Xiaomi to do that? Oke. Mungkin nggak? Menurut gua itu adalah salah satu hal, tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Dan itu adalah masukan. Jadi balik lagi, kalau emang kita akan melihat sih, lihat tergantung kebutuhan berarti. Kebutuhan, maksudnya. Kalau misalnya demand-nya tinggi, why not? Kenapa enggak kita memberikan? Seri premium udah mulai masuk nih. Jadi pertanyaannya di seri premium sih sebetulnya. Jadi intinya Paman, apapun yang mungkin bisa memberikan kenyamanan buat pengguna kita, kita akan mendengarkan dan kita pasti akan melakukan. Kalau misalnya itu sesuai dengan sustenance-nya untuk para pengguna kita. Kalau gitu boleh kita tanya pengguna ya. Jadi kalian kalau misalnya kalian mau beli di atas 8 juta ya, di atas 8 juta atau di atas 10 juta yang premium series untuk Xiaomi misalnya nih, kalau mau beli, kalau kalian mau ekstra nambah 1 tahun lagi warrantinya,
rela bayar berapa? Tulis deh di kolom komentar biar seru gitu. Jadi kalian bisa lihat nanti kalian bisa lihat sini dari Xiaomi gimana nih responnya nih. Kalau kalian bilang, wah saya mau 100.000, 200.000, 300.000. Yang pantasnya aja, berani bayar berapa? Kalau misalnya ditambah dari normal yang diberikan oleh Xiaomi. Jangan lupa mention Xiaomi Indonesia, mention Wonton. Nah, kalau mention sekalian semuanya jangan ragu-ragu. Iya, jangan ragu-ragu. Dicolek, nggak bercanda ini soalnya. So actually this time we launched the Xiaomi 14T series. We also prepare some like special offers for our the VIP users. Okay. So but the details, I think just watch our launch event to see more benefit. Okay. Yeah. And also if our customer have like demand like the we have extension of the insurance. Actually our insurance from Xiaomi already quite good. Yeah, it is. Yeah. And also in our stores, we also have some like cooperation with like third parties. They also provide some like the additional insurance or maybe some other products. Yeah. But it would be nice if it comes from Xiaomi itself. Directly Directly from Xiaomi, right? So nice ya kalau emang bisa ditambah. Ya tampung dulu, kita tampung dulu ya. Jangan lupa langsung tulis di bawah. Okay, that's smartphones and you guys jadi nomor 1 gitu di dunia sempat di Indonesia nomor 2 di dunia. But Xiaomi is not only about smartphones, right? Yeah. We got so many other Xiaomi products. We got monitor, IoT. Yeah, a lot. Right? Even I'm using a Xiaomi luggage. Oh, okay. And Wi-Fi extender. I'm using Wi-Fi extender. Last time you already mentioned about you already launched the scooter. Scooter di Indonesia juga udah ada gitu kan. Where is this going to? I don't think the Xiaomi store in Indonesia is big enough to handle all those stuff. Okay. Are you going to make bigger Xiaomi store or a more premium Xiaomi store? And are you going to get more stuff into Indonesia? Of course. I think I also want to share about our ALT business. So now in Indonesia, I think for Xiaomi, for some categories, we already also number 1. Like the TWS, we are number 1 brand in Indonesia. And also wearable band products. We're also number 1 in Indonesia. And this year we also not only handphone, we also brought more and more ALT products come to Indonesia. I think now maybe you can feel like Xiaomi TV, Xiaomi Smart TV. Yeah, Smart TV. And monitor, gaming monitor. Yeah. And also we bring more and more, the cameras and also scooter. And also smart home products. Yeah. So we try to make this Xiaomi strategy like people, home, and a car. So this is like the strategy. So now we try to bring more and more products to Indonesia. As you said, maybe the store is not so enough, or so big enough. And now we are also try to bring the new concept of the new retail from China to Indonesia. Okay. So we try to build the store. It's not just about the size. Not just like your store is bigger, right? We try to make this store is full display of all the Xiaomi AOT products. So currently we almost have 200 around SKU. We can sell in 200? around. So we can sell in our Xiaomi stores. And in future, we want to bring even more products come to Indonesia. That's why we will open more and more Xiaomi stores to provide the best experience to our Indonesia users. Waiting for the luggage. Yeah. I need new luggage. Jadi menyambung Wentau. Jadi sebenarnya untuk selama ini store-store kita itu memang udah banyak, tapi memang kita bekerja sama dengan partner. Nah, hal yang menunjukkan bagaimana keseriusan kita sebenarnya untuk di dunia retail dan store ini. Jadi salah satunya adalah kita mencoba membangun direct yang store, Xiaomi Store yang itu direct dari kita yang menghandle. Jadi di tanggal 28 September nanti, 28 September itu akan ada satu di Kokas dan satu lagi di Ciputra. Oke.
Pengumuman lagi nih. Nah, apa sih bedanya gitu loh? Apa sih bedanya? Intinya dengan kita bisa mendirect store yang kita direct langsung, kita bisa mantau sebenarnya kebutuhan untuk pengguna kita di store itu seperti apa. Iya. Jadi bisa lebih memaksimalkan lah dari segi experience. Juga ketahuan saya butuhnya ini, nanyanya ini. Kalau ada permintaan ini kenapa nggak masuk? Ini kenapa nggak masuk? Oh ya banyak yang minta tuh di store yang ini. Iya, jadi gitu. lebih cepat sebenarnya. Bukan cepat, berarti yang sama partner itu komunikasi kita tidak cepat atau tidak lebih baik, tidak. Tapi sebenarnya kan dengan adanya kita berpartner itu sebenarnya mempercepat. Itu kan memperluas, ya memperluas. Kan? Kalau ini kan apa ya, mendengarnya itu beda dengan gayanya Xiaomi sendiri mendengarnya kan, gitu kan. Ya mungkin kalau ke partner nggak tahu bahwa di luar udah ada ini nih dari Xiaomi karena nggak dimasukin gitu. Tapi kan kalau dari Xiaomi Indonesia sendiri yang punya. Iya sih, kita tahu ada yang itu. Kamu maunya itu ya. So we open these 2 stores first, and then maybe next year we start to upgrade all the current stores to become the store like this. 28 September. Jadi 14T Pro ada, 28 September ada store bentuk baru. Apa namanya? Dulu. Sama aja. Sama aja. Cuman memang aja. sama aja Xiaomi Store, Xiaomi Store ya. Tapi yang beda operasionalnya aja, kita yang langsung direct. Nggak berubah jadi Xiaomi Mega Store gitu. Xiaomi Store. Xiaomi Store. Atau Xiaomi Exclusive Store or whatever. So to make the difference gitu. Nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi ada 2 ya yang jelas ya. Ya, 2 dulu yang awal. Dua dulu. Kokas sama Kota Ciputra. Casablanca sama Mall Ciputra. Ya. Oke, Kota Casablanca sama Mall Ciputra. Waduh, buat yang kerja di ini Jakarta tengah-tengah ini dan pulang ke arah timur, silakan loh, bisa loh. Sama yang ke arah barat nih. Yang ke selatan nggak dapat nih. Belum. Doain secepatnya kita lebih banyak lagi lah. Kita mesti belok dulu sedikit ke arah timur dikit nih untuk Jakarta nih. Kalau untuk luar Jakarta, outside Jakarta? Yeah, of course. Yeah. So I think for the Xiaomi new retail in Indonesia, there's not only just this year or just there's several stores. So in future we will open more and more store with the completed AIoT and smartphone products. I think all across Indonesia. All across Indonesia. Yes. Yeah. Any particular islands, Sumatra or? So Kalimantan? Actually today our current Xiaomi store, Xiaomi shop, we already covered even Aceh, Papua, all we have the stores. But in the future, we want to make more stores to maybe even the tier 2, tier 3 cities also can enjoy this kind of the stores. Oke, jadi biar Xiaomi ada di mana-mana ya. Yeah. Ya, misalnya bagus tuh, koper, tas, segala macam. Always copper. We've been using that for years now dan nggak rusak-rusak gitu. Dipakai udah bertahun-tahun. Paman pakai yang mana? Yang lupa lah namanya apa, yang itulah yang ada tempat laptopnya. Pertama kali ada tempat laptopnya gitu. Itu nggak rusak-rusak. Terus ransel yang biru kotak-kotak gitu. Nah, itu nggak jebol-jebol itu. Itu nggak jebol-jebol kayaknya. Ya, jadi kayaknya lucu nih kalau sampai lengkap gitu di mana-mana gitu. Karena kan Xiaomi bukan cuman sekedar smartphone doang, walaupun yang terkenal smartphone ya. Oh iya, kalau bicara soal di luar smartphone, what about laptops? Do you have any plan on Xiaomi laptops? Are you satisfied with the tablet? Yeah, I think now we will focus on the tablets. So we have very good sales in the pad products. So this year we also bring a lot of the lines from the the high down to the middle range. So we have a lot of pad sales. So now we are more focused on pad sales. For the laptop, we not yet have any update news. Not yet, yeah. Laptop, because laptop market is also very fierce. Ya agak berat memang, pasar laptop juga agak berat sih, wajar gitu. This is probably one input everybody's asking for the 4G tablet, LTE tablet or 5G tablet ya. Is it possible? Balik lagi seperti yang tadi bilang, kita cuma coba membawa inovasinya itu, dan intinya sabar aja. Kita pasti akan mendengar, dan kalau memang permintaan itu sangat tinggi. Dan ini memberikan juga kebutuhan buat kalangan ya. Jadi bukan hanya satu daerah ya. Seluruh Indonesia kita akan pasti bawa sih. Tablet tuh selalu lucu deh. Tiap kali datang tablet
tanpa tanpa cellular connectivity, pasti orang teriak. Kita butuh dong 4G, kita butuh dong 4G. Kebalikannya nih, kalau tabletnya punya cellular connectivity, pasti banyak yang teriak juga. Kita nggak butuh yang ada 4G-nya, kita nggak butuh, kita butuhnya lebih murah. Gitu. Yang butuh Jadi kelihatannya, it's like 50-50. Yeah, we're looking for the balance. Between the pricing and the function. Because the price increase is quite steep. So I think we believe the current our Wi-Fi products also can provide the best pricing and also the user experience for the products. Jadi banyak yang nyari, just input aja kalau misalnya ada yang itu. And some are giving inputs that we need smaller tablets. Smaller tablet. Smaller tablet. Bener kan kalian pada minta kan tablet yang lebih kecil kan. Kemarin kasih yang gede, tanya mana yang lebih kecil gitu. Nanya gitu. Menarik juga ya. Iya banyak yang nanya yang kecil justru. Kalau buat yang menggambar suka yang gede. Iya, mau dibikin jadi 14, mau jadi 16, ada yang lebih gede lagi enggak? Ada yang lebih gede lagi. Pokoknya kalau urusan sama gambar, mintanya lebih gede. Tapi pengguna casualnya yang lebih kecil. Katanya biar lebih gampang dibawa-bawa kemana-mana. I see. Itu. Jadi ada dua ini nih. Tabletnya emang agak unik sih ya emang ya. Kayak tadi gue bilang di awal, masyarakat ini emang sangat unik gitu loh. Jadi kita emang harus bener-bener. Iya ini emang nggak segitu sinkronnya sama pasar dunianya. Pasar dunia kan bilang tablet has to be bigger and bigger and bigger gitu kan. 14, 15 gitu kan. Ntar lagi 20 inci tabletnya kayaknya nih. Makin besar. Tapi di Indonesia banyak yang cari tuh tablet-tablet yang kecil yang 8,9 gitu. 10 tuh salah satu yang dicari juga, 10, 11 tuh ya, tapi yang bodinya kecil tuh banyak yang dicari. Kemarin 12 tuh banyak yang wah sayang nih kenapa ke 12 gitu. Gitu. Just input datang dari itu aja, dari kolom komentar pasti. Terima kasih loh inputnya. Nanti kita akan discuss di internally. Itu discuss langsung. Soalnya ini kan Xiaomi Indonesia. Sebentar, Xiaomi Indonesia. Ini nanya doang benar. Xiaomi Indonesia is it Xiaomi Indonesia part of Xiaomi Southeast Asia or Xiaomi Indonesia stand as itself? Stand in itself. Jadi, so Xiaomi Indonesia actually, because Indonesia market is a very potential and big market, so that's why we get special treat from headquarters. Actually we direct with the global headquarters. Ini yang luar biasa ya. Jadi biasanya kan brand di Indonesia itu akan jadi bagian dari regional marketnya dia, Southeast Asia biasanya atau ASEAN lah gitu ya. ASEAN. Jadi kita Indonesia akan jadi bagian. Jadi kalau mau ada request tuh biasanya ya harus cocok sama negara lain dulu nih. Singapura minta enggak, Thailand minta enggak gitu kan. Filipina minta enggak. Kalau cocok sama semuanya baru tuh bisa berubah. Tapi Xiaomi Indonesia tidak. Direct ya. Oke. Jadi benar. Ngomong aja. Jadi karena kita tuh di-treat as a regional. Jadi ada satu region sendiri gitu ya. Regional, Indonesia regional. Jadi ada Southeast regional sama ada Indonesia regional. Okay. The most important, by this way we can get the best support from headquarters directly. So we can provide the better products with the better pricing to Indonesia market directly support from headquarters. Jadi itulah pentingnya kalian ngasih input yang baik dan benar ya, bukan marah-marah, bukan ya. Kalau emang mau minta tolong dong ada kayak begini gitu, bisa. Atau ada yang mau bikin polling gitu, tolong Xiaomi masukin tablet ada selulernya, kita polling nih tanda tangan satu-satu. Nah kasih biar bapak-bapak di depan saya ini bisa punya alasan buat minta ke pusat. Siap. Gitu kan. Kalau tiba-tiba ada voting bilang wah ada 10.000 orang mintanya begini. Nah, bisa jadi gitu. Tapi itu kan nunjukin keterbukaan aja. Soalnya tanpa keterbukaan kayak begini, tanpa fleksibilitas, ya Xiaomi Indonesia nggak bisa kemarin jadi nomor 1 di Indonesia. Pasti. Ya? Pasti gitu harus bisa fleksibel. Oke. Biar gak selama-lama, saya tahu ini soalnya ada sebagian tim yang di belakang sini juga sudah mau buru-buru berangkat gitu. Dan saya gak mau nahan lama-lama. Tapi pertanyaan terakhir dan banyak pasti juga yang nanya itu ya di sini. Bisa spill gak kira-kira bakal ada produk apa lagi ke depannya yang unik-unik? Dari gue dulu ya. Ya boleh. Oke, jadi intinya untuk Xiaomi Indonesia itu bukan hanya mendatangkan lebih banyak varian dari smartphone tapi produk IoT-nya, Paman. Itu lagi mau fokus ya?
akan banyak yang keren-keren dan gua bisa ramal lu pasti akan mengganti kacamata lu. Itu spillnya. Okay. Kita lihat ya ini terganti apa enggak nih. Jadi intinya kita akan menghadirkan lebih banyak lagi produk bukan hanya dari smartphone tapi dari IoT. IoT juga. Sedikit penambahan Paman kalau misalnya lebih banyak produk smartphone IoT tapi after sales-nya gimana? Jangan takut, produk IoT kita juga jangan ragu, kalian lihat tempat after sales-nya smartphone itu juga bisa untuk tempat yang sama ya. IoT. IoT juga. Jadi banyak orang yang kayak IoT banyak tapi gimana after sales-nya? Sama aja. Maksudnya kita selalu memastikan kualitas semua produk kita itu walaupun smartphone atau IoT itu akan bisa di-handle di setiap titik-titik after sales kita. Tapi ingat ya, karena masih banyak Paman yang dia mungkin menggunakan produk-produk Xiaomi, memang produk Xiaomi tapi tidak resmi. Datang ke after sales dan tiba-tiba langsung ngamuk-ngamuk, langsung komplain gitu. Kadang-kadang ini sekaligus mengedukasi lagi ya. Ya, tapi itu juga feedback ya ke Xiaomi Indonesia. Berarti barangnya kurang banyak nih variasinya. Nah, makanya di sini kita akan lebih banyak lagi bawa produk-produk bukannya smartphone tapi juga produk IoT. Actually now we are more focused on currently we focus on the Xiaomi 14T series launch. Yeah. Right, and I believe in the future we will bring more and more good products to Indonesia, and we always hear from Indonesia users feedback what kind of products you need, and we will try to bring all these good products to Indonesia. So believe us, we will fulfill the demand and request of all the users in Indonesia. Itu yang penting. Jadi kalian mintalah yang baik dan benar gitu. Atau mungkin ada tempat nggak sih kalau mau request produk gitu? Mungkin ada kali, bagus kali di Xiaomi. Xiaomi Indonesia have their own sini. Request a product gitu. Bisa join di ini sih. Di mana? Community kita. Join di community. Community kita kan sekarang setiap minggu tuh mereka ada meet up. Meet up itu sebenarnya tempat di mana bukan hanya fans tapi pengguna juga pengguna Xiaomi itu bisa dapat informasi langsung loh dari Xiaomi Indonesia dengan cara yang mungkin lebih light ya, lebih nongkrong. Sambil nongkrong. Jadi situ banyak loh pengguna-pengguna Xiaomi yang bertukar saran, tips and trick dan bahkan banyak sekali yang bisa mencoba produk-produk yang belum di launching. Ya, tapi ini cocok ya sama DNA-nya Xiaomi sejak awal ya. The Xiaomi DNA itu community kan. Yes, community. Itu the Xiaomi DNA is community. Jadi balik lagi community. Kalian join aja community. Ke komunitasnya nanti kalian bisa ngasih input dengan cepat. Tinggal sebetulnya ya, bener ya. Harus setuju nih yang nonton juga. Itu kurang kafenya aja nih Xiaomi. Sebenarnya buat nongkrong. Sebenarnya itu sudah kita pikirkan 3 tahun yang lalu gitu. Tapi di brand yang sebelah. Brand yang itu. Gitu. Yang warnanya agak sama. Yang warnanya agak begini. Gitu. Iya. Tapi keren sih itu warnanya. Warnanya kayak Poco ya. Nyebut brand. Tapi iya dong, kan brand berasal dari community, harusnya punya tempat untuk community-nya nongkrong. Tapi fakta Maman, ini fakta dan lu adalah orangnya pada saat lu memberikan komen pada saat waktu itu Poco datang. Poco lu yang komen bilang kayaknya keren nih kalau misalnya ada warna kuningnya. Berapa tahun setelah itu kita hadirkan warna kuning. Ini adalah bukti nyata bagaimana kami mendengarkan dari teman-teman semua pengguna gitu loh. Ya buat yang gak suka warna kuning mohon maaf nih. Kita suka soalnya kuning keren. Oke kalau gitu ini udah banyak banget yang di spill. Kalau kita terusin lagi agak bahaya ya. Sudah sampai di level sebentar lagi ke spillnya nggak boleh di spill. Nanti kebanyakan diedit nih podcastnya nih. Oke kalau gitu. Anyway selamat sekali lagi buat tim Xiaomi Indonesia udah bisa nyampe ke nomor 1 di Indonesia. Semoga berulang lagi. Saya tidak berharap bisa itu terjadi terus-terusan. Ganti-gantian aja lah sama yang lain nggak apa-apa. Dan selamat juga udah sempat jadi nomor 2 di internasional ya. Terima kasih gitu. Terima kasih. Dan semoga ya nanti semua bisa jadi lebih baik buat Xiaomi di Indonesia.
variasi produknya. Kayak ini udah masuk akhirnya, udah datang. Ini udah terima kasih banget nih 14T Pro-nya udah datang. Belum datang sih kalau sekarang. Tapi segera datang ya. Aduh, ini PR banget nih gue mesti ngerjain ini. Langsung ada yang jempol. Oke, siap. Tapi intinya kita semua ikutan excited ngelihat perkembangannya Xiaomi sejauh ini. Karena Xiaomi nggak berkembang cuman asal karena banting. Ini dari kita ya, ngeliat ya. Xiaomi berkembangnya tidak cuma asal sekedar banting harga. Nggak. Ada produk yang berkembang asal banting harga, terus jadi banyak yang dengar. Xiaomi nggak sekedar banting harga. Xiaomi ngasih fitur ekstra selalu, ngasih kelengkapan, variasi, bahkan sampai ngasih ekosistem yang lengkap. Real banget gitu, niat banget sampai bikin store-nya di mana-mana. Bahkan sekarang baru dengar lagi store yang mau digedein lagi gitu kan. Dan kalau Xiaomi membesar dengan cara yang seperti itu, cara yang sehat sih kelihatannya. Jadi semoga ini bisa berlanjut terus dan akan semakin bagus terus. Oke, kalau gitu terima kasih sudah mau sharing-sharing di sini dan semoga teman-teman semuanya juga tercerahkan. Oke, sampai dulu. See you. Thank you.